Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami merupakan salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung, Prodi Farmasi 2019. Di sini kami akan menjelaskan mengenai lembaga informasi obat. Dan obat apa sih yang kita buat, yaitu obat Cus Plus Sirup. Nah, Cus Plus ini akan dijelaskan di next video oleh rekan-rekan saya. Dan sebelum lanjut ke video, di sini saya izin memperkenalkan diri. Saya Ida Lestari dan ada juga rekan-rekan saya, yaitu ada Dimas Pratama Putra, Mima Azra, Novan Nur Syahida, dan Sasti Anastasia Taufik. Nah, pasti kalian penasaran kan apa itu Cus Plus Sirup? Kemudian bagaimana sih tahapan pembuatan obat tersebut? Lalu bagaimana sih strategi pemasaran dari produk tersebut? Dan ada juga strategi keuntungan serta evaluasi keuntungan. Nah, itu pasti kalian penasaran kan? Tetap stay di video ini ya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo teman-teman, tahu nggak sih di produk obat itu biasanya terdapat beberapa informasi kayak efek samping, cara penggunaan, dan indikasi obatnya. Informasi obat ini biasanya didapat dari lembaga-lembaga, contohnya lembaga industri farmasi. Lembaga industri farmasi ini adalah badan usaha yang telah memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan pembuatan obat atau bahan obat. Pembuatan obat ini dapat melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pengadaan bahan awal dan bahan pengemasan, kemudian dilakukan produksi, setelah itu dilakukan pengemasan, kemudian dilakukan pengawasan mutu, dan dilakukan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan. Nah, setiap industri farmasi ini harus memiliki kewajiban untuk menghasilkan sediaan farmasi yang berkualitas, aman, dan efektif bagi yang mengkonsumsinya. Untuk pemastian mutunya mencakup CPOB, yaitu cara pembuatan obat baik ditambah dengan faktor lain seperti desain dan pengembangan produk. Contohnya adalah produk kita yaitu suplemen makanan. Suplemen makanan ini adalah produk yang digunakan untuk melengkapi makanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran. Pasti dari kalian masih banyak yang belum tahu kan apa itu strategi pemasaran, kemudian juga apa itu dan bagaimana strategi pemasaran suatu produk obat. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikitnya mengenai strategi pemasaran di bidang farmasi itu sendiri. Strategi pemasaran adalah suatu sub spesialisasi pemasaran di mana pharmaceutical care diaktualisasikannya yaitu untuk memperoleh keunggulan bersaing, dan perusahaan juga perlu memiliki rencana strategi, yaitu strategi menyeluruh jangka panjang untuk pertumbuhan suatu produk obat tersebut. Salah satunya dari yang kita jelaskan yaitu mengenai produk obat Cus Plus. Nah, ada 4 tahap yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama pengukuran dan peramalan pasar. Dan apa tuh pengukuran dan peramalan pasar? Nah, pengukuran dan peramalan pasar itu jadi sebelum kita memasuki produk ke dalam pasar, kita harus atau perlu membuat estimasi secara cermat tentang kondisi dan luas pasar yang ada. Untuk membuat estimasi market size tersebut, pada saat ini yang diperlukan hanya data-data tentang produk bersaing dan juga penjualannya untuk mengetahui apakah pasar tersebut cukup memadai atau tidak. Kemudian yang kedua ada segmentasi. Segmentasi ini yaitu perusahaan yang menetapkan segmentasi marketing harus menyadari nih bahwa pembeli berbeda-beda dalam keinginan. Jadi harus memiliki atau harus memahami sifat dan karakter pembeli. Kemudian dari daya belinya juga, lokasi geografis, kemudian ada juga perilaku pembeli dan kebiasaan pembelian mereka. Karena masing-masing manusia berbeda, bukan? Kemudian yang ketiga ada identifikasi dan seleksi pasar sasaran. Nah, identifikasi dan seleksi pasar sasaran ini yaitu pemilihan pasar yang harus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan juga pengalokasian dilakukan pada pasar yang memberikan keuntungan besar. Kemudian yang keempat ini terakhir ada penentuan posisi, di mana strategi yang berupaya untuk menempatkan suatu merek pada bagian pasar. Merek tersebut dapat diterima lebih baik daripada merek yang bersaing, sehingga akan mempermudah kita untuk menjual produk tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran itu harus bersifat unik, tidak mudah ditiru oleh pesaing, dan spesifik. Dalam memasarkan suatu produk juga tentunya harus melihat dari segi kualitas, harga, tempat, dan bagaimana cara mempromosikan agar menarik minat konsumen. Yang pertama ada produk. Produk yang dikeluarkan
digunakan oleh perusahaan harus berkualitas dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu yang kedua ada harga. Harga yang dikeluarkan oleh perusahaan harus sebanding dengan target pasar. Lalu yang ketiga ada tempat. Tempat di sini merupakan lokasi di mana produk akan didistribusikan oleh perusahaan. Yang terakhir ada promosi. Promosi di sini bertujuan untuk memberitahukan, membujuk, dan mempengaruhi konsumen agar tertarik dengan produk tersebut. Sekian pemaparan dari kami. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan strategi saya dalam bidang evaluasi hasil sediaan farmasi. Nah, untuk mencapai strategi evaluasi hasil sediaan farmasi yang baik ini, perlu dilakukan distribusi obat yang baik atau CDOB. Nah, untuk menciptakan CDOB atau cara distribusi obat yang baik, itu langkah yang pertama dimulai dari organisasi dan manajemennya yang baik. Pertama itu strukturnya harus jelas dan orientasinya yang harus bertanggung jawab dalam bidangnya masing-masing. Terus untuk uraian tugas yang jelas. Nah, untuk cara yang keduanya itu dimulai dari personal training. Nah, untuk trainingnya itu jadi untuk perlengkapan kerjanya disiapkan, prosedurnya disiapkan, dan sesuai dengan SOP-nya. Lalu untuk pengiriman barangnya harus sesuai dengan SOP. Lalu yang selanjutnya itu ada pengiriman barang. Nah, pengiriman barangnya itu harus sesuai dengan SOP yang jelas. Terus data-data yang diharuskan, nama dan alamat tujuan, tanggal keberangkatan, nomor fakturnya harus sudah disiapkan. Lalu yang terakhir itu menerapkan sistem FIFO atau LIFO yang first in first out. Nah, setelah barang dikirimkan itu harus dilakukan dokumentasi. Dokumentasinya itu sesuai dengan ISO 9001. Nah, menurut ISO 9001 itu seluruh dokumen yang digunakan itu berupa SOP dari instruksi kerja maupun catatan rekor yang memiliki identitas dan pencatatan perjalanan dokumen yang tercatat. Lalu untuk tempat pergudangan dan penyimpanan. Nah, area penyimpanannya itu harus dengan kapasitas yang cukup untuk menampung kemungkinan penyimpanan tertib dari berbagai kategori. Untuk evaluasi keuntungan di farmasi itu dengan kita melihat hasil perhitungan dari nilai ROI, nilai GPM, nilai NPM, nilai TATO, dan nilai ITOR. Nah, untuk on investment atau nilai ROI adalah rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang efisien manajemen. Gitu. Terus untuk nilai GPM itu adalah rasio yang mengukur efisien harga pokok atau biaya produksi untuk menghasilkan laba kotor. Kemudian untuk nilai NPM itu adalah nilai keuntungan suatu perusahaan dari penjualan atau pendapatan yang diperolehnya. Kemudian untuk nilai TATO itu merupakan rasio perbandingan antara penjualan yang dihasilkan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Kemudian untuk nilai ITOR yaitu harga pokok penjualan dibagi nilai rata-rata persediaan obat. Semakin tinggi nilai ITOR, semakin efisien dalam pengelolaan persediaan